Halo semua anak-anak SMP dan SMA Lentera Harapan Kupang, Shalom. Selamat berjumpa dengan Ibu Anaci di WKTM kali ini. WKTM gabungan untuk SMP dan SMA Lentera Harapan Kupang. WKTM kali ini masih berada di bawah tema budaya, sebagaimana tema kita bulan Oktober ini adalah budaya. Nah, di awal Oktober kemarin kalian sudah bersama dengan para WK membahas apa itu budaya, melanjutkan dengan menebus budaya, bahkan seru sekali mendiskusikan mitos-mitos yang ada yang beredar di daerah kita di NTT. Tetapi kita tahu bahwa ternyata mitos-mitos itu tidak memuliakan Tuhan dan tidak kita sadar ternyata kita pun ikut terlibat di dalamnya. Nah, hari ini walaupun Ibu tahu mitos-mitos itu seru sekali untuk dibahas, budaya-budaya kita itu seru sekali untuk dibahas secara khusus, tetapi hari ini kita tidak melanjutkan yang itu. Bagian kita hari ini yang khususnya Ibu bawakan adalah bagian dari so what. Lalu apa? Setelah kita tahu, so what gitu loh. Nah, topik untuk WKTM kali ini adalah merangkak menuju sasaran atau ikut saja kemana angin bertiup. Ya, merangkak menuju sasaran. Sasaran kata lainnya adalah target, tujuan. Nah, tentu ini berkaitan dengan tujuan kita manusia dihadirkan di muka bumi ini. Sasaran, kita perlu tahu sasaran kita. Kita perlu tahu target kita itu apa. Kita perlu tahu tujuan kita itu apa. Tentunya yang tahu tujuan ini bukan kita sebagai yang dicipta, bukan kita sebagai yang dibuat. Sama seperti ketika kamu lapar dan kamu memasak mie. Kamu membuat mie, tentu tujuannya adalah yang tahu itu kamu, bukan mie. Mie tidak akan bertanya kepada kamu, kenapa kamu buat saya? Ya pasti kamu juga, kan saya yang buat kamu, bukan. Nah, tidak pantas juga kita bertanya apa tujuan saya? Kenapa saya begini? Ya, kenapa saya diciptakan, kenapa saya dihadirkan? Tentu kamu harus tahu, cari tahu, dan cari tahunya adalah kepada yang membuat kamu, yang menciptakan kamu. Merangkak menuju tujuan, merangkak menuju sasaran, atau ikut saja kemana angin bertiup, seperti daun kering yang tidak tahu ke arah mana ia harus berjalan. Kemana arah angin bertiup, disitulah dia terbang. Nah, di WKTM ini Ibu juga perlu kasih gambaran juga, karena bagian kita ini adalah menjalankan mandat budaya. Ibu singgung saja sebentar untuk budayanya. Nah, karena budaya ini yang sering kita pakai, itu asal katanya dari bukan bahasa Indonesia, tidak langsung dari bahasa Indonesia, tetapi dari bangsa Sanskerta yang budaya. Ternyata yuk lihat ada kaitannya dengan budi, di mana budaya jamak dari budi yang adalah akal. Akal adalah sesuatu yang disertakan manusia ketika dia dicipta. Tidak ada pada ciptaan lain seperti binatang, tanah, tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, hanya ada pada manusia. Kenapa? Karena manusia adalah imago Dei. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi hanya ada pada manusia itu akal budi ya. Budi dan daya kekuatan, sehingga menghasilkan kekuatan untuk mendorong sesuatu ya. Nah, ada hubungannya juga dengan bahasa Latin colere, mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan. Nah, ini ada hubungannya dengan ketika manusia ditempatkan Tuhan di muka bumi. Di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan sesudah menciptakan manusia, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi, usahakanlah bumi ini, ya, menaklukkan dan memelihara bumi ini, mengusahakan bumi ya. Nah, itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, disertakan Tuhan ketika menghadirkan manusia di tengah-tengah bumi ini.
sudah ada ketika manusia dicipta. Jadi budaya itu sudah lahir, sudah ada ketika manusia itu dihadirkan di muka bumi. Nah, apa itu mandat budaya? Kalau bicara tentang budaya tentu karena hari ini bagian kita adalah menjalankan mandat budaya. Apa itu mandat budaya kalau begitu? Mandat, perintah ya, atau tugas yang diberikan Tuhan sendiri kepada manusia untuk menaklukkan serta memelihara suatu mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menaklukkan dan memelihara serta mengembalikan alam ciptaannya itu demi kemuliaan Tuhan. Ya, itu sudah yang tadi Ibu bagikan di Kejadian 1 ayat 28 itu. Manusia diminta Tuhan, ditugaskan Tuhan untuk bekerja, mengelola alam, mengusahakan alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberi alam itu kepada manusia. Nah, kalau kamu perhatikan ada ordo, Allah di atas, manusia di tengah, dan alam itu di bawah. Tetapi bukan berarti manusia menindas alam. Nah, itu yang saat disalah tangkap oleh manusia. Nah, untuk apa? Segala sesuatu yang dikerjakan adalah demi kemuliaan Tuhan saja. Demi kemuliaan Tuhan semata. Apapun yang dikerjakan itu tujuannya satu, motivasinya satu. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, tetapi ya, oke, nanti sebentar kita akan bahas. Kita masih membahas tentang mandat budaya ini, tentang bekerja ini ya. Jadi bekerja adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hanya hadir di muka bumi terus sudah, tidak ya. Bekerja adalah bagian dari menjalankan mandat budaya. Karena itu sudah disertakan Tuhan ketika Tuhan mengadakan manusia. Setiap manusia. Bekerja adalah tujuan Allah menempatkan manusia di bumi. Adalah supaya apa? Demi kemuliaan Tuhan saja, demi kemuliaan Tuhan. Ada orang yang bilang kalau manusia tidak berdosa, pasti kita tidak bekerja. Nah, itu sebenarnya bukan demikian. Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan sudah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja. Tetapi, dosa itu membuat pekerjaan manusia menjadi berat. Dan manusia harus bekerja keras. Tapi bukan dosa yang membuat manusia bekerja keras. Dosa memang membuat pekerjaan manusia menjadi berat dan manusia harus berusaha keras. Nah, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, itulah Tuhan berbicara kepada Adam, engkau akan bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Sementara kepada perempuan akan sakit bersalin. Kepada ular melata dengan tanah dan bermusuhan. Nah, demikianlah. Bekerja bukan akibat dosa, tetapi bekerja itu adalah memang perintah Tuhan dan memang dosa itu membuat pekerjaan jadi berat. Manusia bekerja keras untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, akibat dosa dalam bekerja adalah ya, memang manusia itu tetap bekerja. Manusia dalam keadaan berdosa ataupun sesudah jatuh dalam dosa, manusia tetap bekerja. Tetapi apa yang membedakan sebelum dan sesudah? Kalau sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan manusia bekerja adalah motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, dosa mencondongkan atau membelokkan hati manusia, arah pikiran manusia, sehingga manusia bekerja bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan, tapi manusia bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Salah sasaran, salah tujuan kan? Tujuan awalnya adalah anak panah yang merah itu. Tujuan awalnya adalah manusia bekerja, dihadirkan ke muka bumi untuk bekerja, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Tetapi dengan adanya dosa, manusia tetap bekerja. Tetapi tujuannya bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Manusia tujuannya adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Dikiranya lari kemana-mana. Supaya dapat mobil, supaya punya banyak
simpanan di bank, beli rumah yang besar, beli pulau bahkan. Demikianlah manusia bekerja untuk kekayaan, untuk hal-hal materi. Manusia melakukan apapun, beraktivitas apapun, tetapi menghamba atau diperbudak oleh dunia hiburan atau entertain, cari hiburan semata, bukan bekerja sebagai panggilan Allah di muka bumi untuk dia, tetapi untuk cari hiburan, bahkan menghamba kepada yang namanya cari hiburan. Manusia akhir-akhir ini, belakangan ini ya, walaupun sudah dari dulu, orang itu cenderung untuk memiliki banyak pengikut. Ada hubungannya dengan berkuasa. Kalau banyak pengikut, semakin ada kuasa yang besar. Manusia tetap bekerja, tetapi arah hatinya itu dibelokkan. Tidak lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kesenangan pribadi. Nah, Ibu mengutip John Calvin pernah berkata di dalam satu bukunya, judulnya agak sulit Ibu ingat. Ada kutipan begini, manusia perlu mengisi hidupnya dengan bekerja. Mengapa? Karena bukanlah sifat dasar manusia untuk menjadi balok kayu yang tidak berguna. Nah, kalau John Calvin bilang balok kayu, Ibu bilang daun kering. Seperti tadi di judul, di topik awal, bukan sifat dasar manusia untuk menjadi daun kering yang ikut saja kemana angin meniupnya kan. Manusia tidak dihadirkan di muka bumi ini untuk bermalas-malasan, ongkang-ongkang kaki, berpangku tangan, tongkat dagu, dan menunggu datangnya makanan masuk ke dalam mulutnya. Nah, sedikit cerita tentang apa aku bukan manusia dan cerita lainnya dalam antologi cerpen Persinggahan Bocah Indigo. Nah, di sesi ini juga Ibu berterima kasih untuk mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membaca Persinggahan Bocah Indigo. Nah, apa aku bukan manusia ini adalah cerpen pertama secara yang disusun dalam buku tersebut ya, cerpen pertama dalam antologi tersebut. Apa aku bukan manusia? Nah, ini inspirasinya datang dari pengalaman Ibu melihat hal-hal yang terjadi di dalam keseharian Ibu. Bahkan itu bermula dari waktu Ibu masih kecil, belum bersekolah, masih balita ya. Ibu masih ingat ketika Ibu masih kecil, Ibu dan adik laki-laki Ibu usia 2 tahun di bawah Ibu, kami itu biasanya membantu Bapak dan Mama pagi-pagi itu, bukan membantu ya, kita hanya ikut senang-senang saja. Pagi-pagi itu bangun, melihat ayam-ayam yang turun dari pohon itu, sangat riuh, berebutan makanan. Ibu dengan adiknya Ibu itu juga ikut menghamburkan jagung supaya ayam-ayam itu bisa dapat. Dan di antara ayam-ayam itu ada satu ayam yang menarik, yang kami identikan dia dengan saudara sepupu kami, ya, saudara jauh namanya Wasti. Kami mengidentikan ayam itu sebagai Wasti karena ayam itu sangat cantik. Saudara sepupu kami juga memang sangat cantik. Menurut kami waktu itu kami sangat mengagumi sepupu kami itu karena secara standar kami melihatnya dia putih, dia bersih kulitnya, rambutnya ikal seperti ikal dan pirang, terus bibirnya mungil, merah, hidungnya mancung. Waktu melihat ayam ini, karena ayam ini cantik, kami pun memanggil dia sebagai Wasti. Karena sering memanggil Wasti untuk ayam tersebut, bapak, mama, bahkan dengan kakek, bayi di rumah pun ikut-ikutan memanggil ayam itu Wasti. Bahkan Ibu sendiri bahkan iri dengan ayam itu. Ayam itu kok cantik sekali. Setiap kali Ibu lihat ayam itu kok cantik sekali ya. Sampai terbawa dalam tidur bahkan. Tetapi kemudian Ibu pikir-pikir, itu kan ayam. Paling dia hanya bisa makan, berkotek, makan, berkotek. Dia tidak bisa berbicara kan? Tidak bisa seperti saya berbicara. Tidak bisa menyanyi. Toh nanti umurnya pendek juga, Ibu bilang ya. Itulah pengalaman waktu kecil dan sudah sampai di situ saja. Tetapi kemudian
salah satu budaya yang kalian tahu, bahkan kalian juga melihat itu sendiri, salah satu budaya yang sangat terkenal dan bukan rahasia lagi di NTT atau di mana saja sebenarnya itu ada, hanya namanya saja yang berbeda-beda. Kalau di Kupang itu atau NTT itu orang bilang belis. Nah, ibu melihat di tetangga ibu, saudara, bahkan itu masih saudara juga, pertengkaran besar-besaran terjadi. Pertengkaran besar-besaran yang ibu sampai sedih sekali melihatnya. Anak-anak, ibu punya sepupu-sepupu yang lain itu menangis karena ayah mereka bertengkar, menjudutkan kakak om yang paling sulung ini ke sudut ruangan, memaki, memukul, menendang. Karena masalah apa? Masalah belis. Masalahnya hanya satu, yaitu belis. Sedih sekali ketika melihat itu. Dan ibu mendengar cerita-cerita lain yang juga mirip-mirip. Ketika sebuah pesta diadakan, kelihatannya dari luar itu meriah sekali. Tapi pergumulan orang-orang di baliknya, keluarga, itu bukan pergumulan biasa. Pertengkaran itu tidak main-main. Bahkan kalau tidak ditolong orang, ibu tidak berharap. Tapi kalau tidak ditolong orang, kemungkinan ada yang bisa mati. Nah, itu juga terpatri dalam pikiran ibu. Hal lain lagi adalah ketika ibu mendengar, atau bahkan ini waktu itu ibu sementara kuliah dan berita itu heboh sekali di koran maupun di televisi tentang banyak para buruh migran di Malaysia. Waktu itu kita sebutnya TKW ya. TKW khususnya yang perempuan ya, karena memang TKW kan kalau itu khususnya untuk perempuan-perempuan itu banyak yang mengalami siksaan dari majikan. Setelah ditelusuri, ya ibu cari-cari tahu, ditelusuri, alasan dari para penyiksa atau majikan ini adalah mereka membayar mahal dan kerja yang diberikan oleh sang karyawannya atau pekerjanya tidak sesuai yang diharapkan. Dan setelah ibu cari tahu juga, ternyata itu banyak anak-anak yang di bawah umur yang harusnya usia sekolah, tapi identitasnya dipalsukan, dibuat jadi lebih tua umurnya supaya bisa bekerja di sana. Dan karena mereka tidak punya bekal apa-apa untuk bekerja, tidak punya bekal pengetahuan apa-apa untuk bekerja, ya jelas mereka akhirnya mengecewakan majikan dan mau tidak mau mereka harus menerima konsekuensi bahwa ya majikan juga orang berdosa, dan akhirnya terjadilah siksaan-siksaan itu. Sehingga ketika menyebut nama NTT selalu namanya itu yang negatif. Menjadi pengirim buruh terbanyak, pengirim TKW terbanyak, tapi pengirim pekerja yang bukan berpendidikan. Nah, ibu melihat itu dan ibu berefleksi. Akhirnya jadilah cerita Apa Aku Bukan Manusia. Di dalam cerita itu ibu menceritakan kembali tentang ingatan masa kecil mengangankan Wasti, si ayam betina perempuan yang cantik itu. Nah, tetapi di dalam cerita ibu Apa Aku Bukan Manusia, tentu ibu tidak mungkin tulis untuk menyesuaikannya dengan cerita tentang belis, untuk menyesuaikannya dengan cerita tentang budaya belis. Ya ibu tidak mungkin tulis ayam. Tapi supaya nyambung, supaya masuk akal, ibu identikannya dengan ibu alihkan ganti ayam itu dengan babi. Karena kalau sebut masalah belis itu ada kaitannya dengan babi. Di dalam cerita Apa Aku Bukan Manusia, si bapak tiri ini dia adalah seorang pedagang babi, di mana karena bertemu dengan ibu Feti, si anak kecil ini, dia melarang Feti untuk bersekolah. Kenapa? Karena kalau bersekolah dia akan kena matahari, akan berjumpa dengan debu-debu, dan nanti badannya kotor. Feti juga dilarang bekerja, tidak boleh kerja di dapur, nanti kena pantat periuk jadi hitam, jelaga, jadi nanti kulitnya kotor. Jadi Feti ini dikurung atau dijaga mati-matian di dalam rumah supaya tampil cantik.
Harapannya apa si Bapak ini? Harapannya adalah nanti Feti kelak menjadi seorang remaja yang cantik, gadis yang cantik, yang dibicarakan di kampung-kampung. Supaya apa? Supaya nanti ketika waktunya tepat, waktunya datang, orang-orang akan berebutan melamar Feti. Nah, kalau orang-orang sudah berebutan melamar Feti, maka itu akan jadi seperti sayembara. Siapa yang paling menang, siapa yang paling banyak dengan harga tinggi, nanti itu dia akan dilepas. Jadi, bapaknya ini motivasinya memang sudah jahat. Mempersiapkan Feti bukan sebagai manusia, tetapi mempersiapkan Feti untuk nanti kelak harga belisnya itu menutupi kerjanya jual beli babi. Jadi kalau jual beli babi itu kira-kira dia mendapat berapa rupiah begitu, dia harap ketika Feti menikah nanti uang belisnya itu lebih tinggi daripada keuntungannya jual babi. Nah, itu seperti itulah gambarannya. Jadi Feti tidak bersekolah, Feti tidak bekerja, hanya menjaga dirinya cantik, tetap cantik di rumah, dan menunggu kapan akan datang seorang pria untuk meminangnya. Tetapi ketika harinya datang, ketika kawan-kawannya Feti sudah usia SMA dan ada pengumuman lulus, si bapak mulai menunggu kapan ada pemuda datang lamar, karena sudah anak-anak sebayanya sudah tamat SMA, berarti waktunya Feti untuk siap menikah. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada yang datang. Berbulan-bulan kemudian tak ada satu orang pun yang datang. Bapak Feti berang pagi-pagi suruh Feti untuk pergi cari kerja, karena ternyata tak ada seorang pun yang datang meminang Feti. Bapaknya suruh dia untuk pergi kerja, apapun kerjanya, yang penting datang dan bawa uang untuk ganti kerugian selama ini. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat Feti. Nah, dulu dia mau sekolah, bapaknya larang. Jadilah dia buta huruf, jadilah dia tidak bisa bekerja apa-apa, minim pengalaman. Nah, sekarang bapaknya suruh untuk pergi bekerja. Kalau bekerja dalam keadaan buta huruf, bekerja dalam keadaan tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya bekal apa-apa, mau jadi apa nanti kerjanya? Akhirnya, bukankah nanti jadi anjing yang tidak bisa berpikir? Ya, karena waktu itu ibu lihatnya anjing-anjing di kampung itu memang tidak bisa berpikir, tidak dilatih memang. Mereka itu biasanya tuannya suruh apa ya mereka lakukan itu. Bahkan ada pengalamannya yang sering ibu lihat adalah mereka itu rata-rata kalau anak-anak kampung anak-anak batita yang buang hajat, dan itu biasanya kalau di kampung itu banyak tanah ya, jadi mereka buang hajat bisa di mana saja, anjing-anjing itulah yang membersihkan. Jadi ibu ceritakan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak punya bekal, si Feti ini tidak pernah punya pengalaman apa-apa, mau kerja jadi apa? Akhirnya jadilah pesuruh, yang mau disuruh apa ya kerja saja, karena tidak mampu berpikir, tidak bisa berpikir. Nah, itu cerita tentang apa aku bukan manusia. Nah, di dalam satu kalimat juga ibu sempat menulis, babi itu kerjanya hanya tidur, makan tidur, menguik ya, mengeluarkan suara babi itu. Sementara si Feti dia manusia, dia bisa belajar nanti, dia bisa berpendidikan, bisa bekerja. Nah, berarti waktu masih kecil, ibu belum belajar apa-apa ya. Waktu itu masih kecil sekali. Tapi kok ibu sangat bersyukur bahwa ibu bisa melihat manusia itu berbeda sekali gitu ya. Babi itu hanya bisa makan, tidur, menguik. Sementara aku manusia. Aku nanti kelak bisa belajar, aku kelak nanti bisa bersekolah. Jadi itulah yang salah satu cerpen apa aku bukan manusia, walaupun cerpennya jauh dari sempurna, tetapi ternyata nilai yang setelah ibu lihat kembali kemarin, ternyata ada juga ya seorang anak kecil yang bisa melihat perbedaan antara manusia dan yang bukan manusia. Bukan sifat dasar manusia untuk tidak bekerja. Bukan sifat dasar manusia untuk makan tidur saja. Oke, jadi kalau misalnya sebagai siswa apa dong bagian saya dalam mandat budaya ini? Nah, sebagai siswa tentunya kamu bukan bekerja seperti maksudnya langsung
hidup, lahir dengan lahir langsung bekerja. Tidak. Manusia kan ada prosesnya. Nah, bagaimana tugas seorang siswa dalam mandat budaya pelajar? Karena status kalian adalah pelajar. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Belajar itu proses seumur hidup, bahkan tidak hanya kalian saja yang belajar. Ibu sampai hari ini saja masih terus belajar kok. Dan kalian, tentunya di masa-masa kalian juga, kamu belajar kadang ditanyai guru, belajar untuk apa? Kamu datang ke sekolah buat apa? Buat belajar. Oke, belajar untuk apa? Untuk bekerja. Nah, rata-rata jawabannya klasik sekali. Nanti untuk dapat bisa kerja ini, bisa kerja itu. Apa namanya? Supaya cita-cita ini tercapai, bapak dengan mama maunya saya jadi apa. Nah, untuk bisa sesuai dengan sasaran dan tujuan kamu, sesuai dengan target ketika kamu dihadirkan ke bumi. Tentu orang tidak hanya tidur-tiduran lantas nanti saya besar kerja apa. Hanya menunggu saja dikasih kerjaan. Tidak, tetapi kan kita diberikan, tadi Ibu sudah bilang, kita diberikan akal budi untuk memanfaatkannya, menggunakannya dengan maksimal. Nah, tentunya kamu mencari tahu apa kebutuhan orang-orang di tempat kamu berada. Apa kerinduan atau apa yang dibutuhkan orang-orang, bahkan misalnya di NTT. Ibu kasih contoh di gambar ini, Ibu tampilkan 2 contoh gambar saja. Tapi ini jadi contoh, masih banyak kebutuhan lainnya yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang yang menyadari bahwa kita dihadirkan di muka bumi ini dengan tujuan. Tuhan mau supaya kita mengusahakan bumi. Nah, di NTT sendiri misalnya tadi di cerpen Ibu ambil tentang budaya Belis, tentang para buruh migran khususnya perempuan yang mendapat disiksa oleh majikannya karena katanya kurang terpelajar, kurang berpendidikan sehingga tidak tahu kerja apa, sehingga membuat majikan kesal. Nah, kalau misalnya di NTT sekarang misalnya seperti bulan ini Oktober ya, NTT ini terkenal dengan curah hujan yang sangat sedikit, per tahunnya. Ini contoh saja. Kemarin di kelas 7 kami belajar tentang air ya, tentang teks percobaan, dan itu Ibu kaitkannya dengan air. Dan Ibu melihat ternyata tidak hanya di Pulau Timur saja. Kekeringan untuk NTT itu terjadi di Sabu, di Flores, di Alor. Sangat banyak berpencar di daerah-daerah, dan itu mereka sangat-sangat kesusahan. Ya, tanah retak di mana-mana. Setiap kali pemandangan di musim kemarau itu warnanya bukan hijau tapi warna-warna kering. Ada lagi gambar-gambar siswa SD. Ya, kamu bersyukur ke sekolah ini. Ya, misalnya di dalam bukan masa pandemi kamu ke sekolah diantar orang tua atau diantar supir atau intinya dengan kendaraan atau jalan kaki pun dekat. Anak-anak di daerah-daerah itu ada di NTT, di daerah-daerah mereka ke sekolah itu harus harus seberang kali, lewat jembatan kayu yang rusak, naik gunung, turun gunung, dan itu kadang mereka tidak bersepatu. Ya, bahkan gunungnya itu tingginya curam sekali gunung itu, tapi mereka ke sekolah. Ya, bahkan dengan adanya kekurangan air di sekolah, ada pula yang harus dari rumah sudah jalan kaki harus bawa air supaya air itu bisa taruh ke toilet sekolah. Nah, itu 2 contoh saja. Masih ada kebutuhan-kebutuhan lain di tempat kamu dilahirkan dan dibesarkan ini. Tentu kamu tidak menjadi seorang ekonom, tidak harus menjadi seorang gubernur atau bupati yang bekerja untuk misalnya langsung mengadakan bendungan untuk daerah ini, atau langsung jadi menteri pendidikan. Tidak harus di bagian itu. Bisa di bagian itu, tapi tidak harus. Ada hal yang bisa kamu kerjakan dengan akal budi yang Tuhan sudah kasih, dan dengan fasilitas, dengan kemampuan yang sudah ada dalam diri kamu untuk kamu bisa mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Bahkan ada pula
Misalnya ada yang, "Ibu, saya maunya jadi pemain bola." Tidak salah. Bahkan ada juga pemain bola yang dengan honor yang didapatkannya, dia menggunakan honornya tersebut untuk menyumbangkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Apapun bisa kamu kerjakan untuk mengulurkan tangan kamu kepada mereka. Ada bagian kamu yang tersampaikan ke mereka. Tetapi ya, Ibu sudah bagikan juga di chapel kemarin, ada kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan fisik manusia. Kebutuhan fisik manusia yaitu makan, air, pendidikan, dan segalanya. Tapi ada satu kebutuhan dasar dari umat manusia, yaitu kebutuhan akan kebenaran. Mereka itu juga perlu dijangkau. Nah, kamu tidak main di kamar saja, tiduran di kamar, boleh maksudnya di kamar pun bisa dengan mencari tahu banyak hal, kan, tidak harus. Tapi maksud Ibu adalah kamu membiarkan otak kamu tidur, otak kamu dibiarkan nganggur. Nah, maksud Ibu itu yang kalau kamu hanya membiarkan otak kamu tidur, maka kamu tidak akan tahu kebutuhan manusia, umat manusia itu apa. Tetapi dengan kamu memanfaatkan otak kamu, ada perangkat HP, laptop, komputer di tangan kamu akan bisa menjelajahi dunia. Kamu cari tahu kebutuhan umat manusia itu apa. Apa yang bisa saya kerjakan untuk memberi sedikit dari saya untuk dunia. Banyak hal yang terjadi di luar sana, perlu apa yang kamu bisa hasilkan untuk mereka, untuk memberikan sumbangsi. Tetapi kembali kepada tujuan sasaran kita. Yang kamu lakukan bukan untuk dapat nama baik. Yang kamu lakukan bukan untuk dapat pengikut banyak. Yang kamu lakukan bukan untuk berkuasa, tetapi yang kamu lakukan semata-mata untuk kembali kepada sasaran, yaitu memuliakan Tuhan. Banyak orang yang menyumbang jadi filantrop ya. Mereka itu memberi sumbangsi banyak kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi apakah itu sesuai dengan sasarannya? Belum tentu juga. Karena ada yang memberikan hanya untuk mendapat nama baik, dipuji-puji orang, dibicarakan orang di mana-mana, atau sebagai sogokan. Saya kasih ini Tuhan, supaya kelak saya bayar surga. Nah, tujuannya adalah masuk surga. Berarti motivasinya adalah dia memanfaatkan orang lain untuk masuk surga saja. Nah, tapi tidak dari diri sendiri. Nah, itu juga perlu dipikirkan dan benar-benar tahu yang kamu lakukan bukan sekedar untuk sogok orang, untuk mendapat kemuliaan sendiri, tetapi itu kembali semata-mata, lupakanlah dirimu sendiri dan itu kembalikan kepada Tuhan. Sehingga kamu tidak ikut-ikutan orang, saya memberikan sebanyak ini supaya banyak follower, saya memberikan ini supaya banyak kaya. Itu namanya kamu tidak ada arah dan tujuan. Sehingga ikut saja kemana angin bertiup. Kalau karya kamu, kerja kamu, hasil kerja kamu menyentuh orang-orang yang ada di ujung sana, bahkan mereka tidak mengenal kamu, ya, disitulah kamu menjadi garam di tengah dunia. You are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Itu adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada murid-murid, termasuk kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Ini pernyataan, bukan kamu menjadi garam, bukan. Kamu adalah garam dunia, garam bumi. Kamu adalah terang dunia. Ini pernyataan yang ketika kamu ditebus, itu adalah panggilan kita menjadi orang yang sudah ditebus. Kita ini sudah disertakan talenta, sudah disertakan panggilan bekerja. Menjadilah kita garam, menjadilah kita terang di tengah-tengah dunia. Fungsikanlah diri kita sebagai apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Ya, tentunya ini adalah majas ya. Majas, kamu adalah garam. Nah, nanti kamu artikan lagi garam itu fungsinya apa. Demikianlah kamu adalah terang. Itu pun adalah majas. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu belajar ya. Nah,
fungsikanlah dan sebagaimana arti garam, arti terang. Biarlah kita berdampak bagi dunia, memfungsikan diri sebagai garam dan terang itu demi kemuliaan Tuhan. Ya, kita memang hidup di dalam dunia, tetapi bukan untuk menjadi bagian dari dunia. To be in the world but not of the world. Itu yang sudah kalian bahas di WK, di jam WK awal bulan Oktober kemarin. Kembalilah kepada sasaran dan tujuan kita diciptakan, dihadirkan di muka bumi ini. Sehingga Ibu balik lagi ke pertanyaan awal, ke topik awal kita hari ini. Merangkak menuju sasaran atau ikut saja kemana angin bertiup? Demikianlah kiranya Tuhan memberkati. Shalom.